Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam agama Islam, sholat merupakan ibadah yang sangat penting, dan merupakan sarana utama bagi umat muslim untuk berkomunikasi dengan Allah. Namun, sholat yang diterima oleh Allah, tidak hanya sebatas gerakan fisik dan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mencakup sikap dan perbuatan kita di luar sholat. Allah memberikan tanda-tanda yang jelas dalam hadits qudsi, tentang bagaimana sholat kita diterima olehnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 6 aspek kunci yang mengindikasikan, bahwa Allah menerima sholat kita. Mari kita memahami makna mendalam di balik tanda-tanda ini, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai perjalanan dalam memahami tanda-tanda Allah, yang menunjukkan penerimaan sholat kita dengan aspek pertama, yaitu tawadu, atau kerendahan hati dalam sholat. Allah dalam hadits qudsi menyatakan, siapa yang bersikap tawadu kepadaku seperti ini, Rasulullah sambil menunjuk tanah dengan bagian dalam telapak tangannya dan menjatuhkannya ke tanah, maka aku akan meninggikannya seperti ini. Hadits ini memberi kita pemahaman, tentang pentingnya sikap rendah hati ketika kita berdiri di hadapan Allah dalam sholat. Selain itu, surah Al-Furqan ayat 63, menggambarkan hamba-hamba Tuhan yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Mereka tidak terpengaruh oleh kata-kata menghina dari orang-orang bodoh, yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan. Mereka hanya mengucapkan salam sebagai jawaban. Arti tawadu dalam berjalan di atas bumi ini mengajarkan kita, bahwa tawadu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Pentingnya tawadu dalam sholat, tidak bisa dianggap enteng. Tawadu membantu kita untuk merasa lebih dekat dengan Allah, dan mengingat bahwa kita adalah hambanya yang lemah, dan butuh padanya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah dalam sholat, kita menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, dan kita bergantung sepenuhnya padanya. Itulah mengapa, tawadu merupakan salah satu tanda yang jelas bahwa Allah menerima sholat kita. Dengan kerendahan hati, kita mendekat kepadanya dengan penuh pengabdian. Tanda kedua yang mengindikasikan bahwa Allah menerima sholat kita, adalah ketika kita mampu menghindari sombong terhadap makhluk Allah. Sombong merupakan sifat yang sangat tidak diinginkan dalam agama Islam, karena itu adalah tanda ketidakpatuhan terhadap Allah. Rasulullah dalam sebuah hadits, mengingatkan tentang bahaya sombong. Beliau bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran, dan merendahkan sesama manusia. Jika dalam hati kita ada satu dari dua hal ini, atau kedua-duanya ada, itu pertanda, kita telah masuk dalam deretan orang-orang sombong. Surat Luqman ayat 18, juga menekankan pentingnya tidak berjalan di bumi ini dengan angkuh. Allah mencela sikap sombong dan angkuh, dan menyatakan bahwa Dia tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Ini adalah tanda kehinaan dan keengganan untuk mengakui kebenaran, yang jelas-jelas bertentangan dengan sikap yang diinginkan dalam sholat kita. Ketika kita menjalani hidup dengan rendah hati, tanpa merendahkan atau memandang rendah orang lain, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Tanda sombong tidak hanya menciptakan jarak antara kita dan Allah, tetapi juga mengganggu hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan sholat kita diterima oleh Allah, kita harus menjauhi sikap sombong dan senantiasa merendahkan diri, sebagaimana yang diajarkan dalam surat Luqman dan hadits Rasulullah. Tanda ketiga yang menunjukkan bahwa Allah menerima sholat kita, adalah kemampuan kita untuk mengontrol hawa nafsu. Pentingnya menahan hawa nafsu tidak hanya berlaku dalam konteks sholat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, penguasaan diri dan menahan dorongan hawa nafsu adalah tindakan yang sangat dihargai. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41 menyatakan, bahwa orang-orang yang takut pada kebesaran Allah dan mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu mereka, akan mendapatkan tempat di surga. Ini menegaskan pentingnya mengendalikan diri, dan menahan dorongan-dorongan negatif saat kita melaksanakan sholat. Selain itu, hadits dari Rasulullah juga mengajarkan tentang keutamaan mukmin yang kuat. Beliau bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, daripada mukmin yang lemah. Ini menunjukkan, bahwa Allah menghargai kemampuan seseorang untuk mengontrol hawa nafsunya, dan menjalani kehidupan dengan kekuatan iman. Dalam konteks sholat, ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, dan berkonsentrasi sepenuh hati pada ibadah kepada Allah, itu adalah tanda bahwa sholat kita diterima olehnya. Dengan demikian, mengendalikan hawa nafsu adalah langkah penting dalam menjaga kualitas sholat kita,
dan memastikan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Tanda keempat yang menunjukkan bahwa Allah menerima sholat kita adalah kemampuan kita untuk bertobat dan tidak mengulangi maksiat. Tobat adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam Islam, karena melalui tobat, kita memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Makna tobat dalam Islam adalah perubahan hati yang mendalam dan kesungguhan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Surah Al-A'raf ayat 153 memberikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan keburukan, kemudian bertobat dan beriman. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini adalah tanda bahwa Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam hadits, Rasulullah juga mengingatkan kita tentang keutamaan taubat. Beliau bersabda, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dengan demikian, tobat adalah cara untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang mungkin telah menghalangi sholat kita diterima oleh Allah. Dengan memahami makna tobat dalam Islam, kita dapat memastikan bahwa sholat kita selalu mendapatkan peningkatan spiritual, karena kita tidak hanya berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga berusaha untuk menjadi hambanya yang lebih baik, dengan meninggalkan perbuatan dosa. Ini adalah salah satu tanda yang jelas bahwa Allah menerima sholat kita. Tanda kelima yang mengindikasikan bahwa Allah menerima sholat kita adalah kebiasaan berzikir sebagai pengingat Allah. Dalam sholat, berzikir adalah cara kita menguatkan hubungan spiritual kita dengan Allah dan mengingatnya. Pentingnya berzikir dalam sholat tidak dapat diabaikan, karena itu adalah salah satu cara untuk menjaga fokus dan konsentrasi selama ibadah. Al-Ahzab ayat 41-42 mengingatkan orang-orang beriman untuk mengingat Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, terutama pada waktu pagi dan petang. Ini adalah ajakan untuk selalu memiliki kesadaran akan Allah dalam pikiran kita, baik di dalam maupun di luar sholat. Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan perumpamaan yang menggambarkan perbedaan antara orang yang mengingat Allah dan yang tidak. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya, seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Dalam konteks sholat, berzikir adalah cara kita untuk menjaga hubungan erat dengan Allah, dan ini juga merupakan tanda bahwa sholat kita dijalankan dengan kesadaran dan penghormatan yang tinggi. Dengan melakukan zikir secara konsisten, kita dapat memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, dan memastikan bahwa sholat kita menjadi sarana yang efektif untuk mencapai ketakwaan. Tanda keenam yang menunjukkan bahwa Allah menerima sholat kita adalah kemampuan kita untuk menyayangi orang miskin dan berinfak kepada mereka. Infak kepada orang miskin adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam, dan hal ini mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273, apapun yang kamu infakkan, diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang di jalan Allah, dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya, karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya infak yang dilakukan dengan tulus kepada orang-orang miskin. Rasulullah juga telah mengajarkan tentang pentingnya menyayangi orang miskin dalam sebuah hadits. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Dengan kata lain, ketika kita menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang miskin, kita juga mendapatkan kasih sayang dan keridaan Allah. Jadi, tanda Allah menerima sholat kita juga mencakup kemampuan kita untuk berinfak kepada orang miskin dan menyayangi mereka. Ini merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, dan menjadi tanda bahwa sholat kita diterima olehnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.